Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa ini di hari weekend saatnya kita melakukan analisa mapping forex. Nah, untuk analisa mapping forex ini yang gue lakukan adalah kita membuat prediksi dan analisa dan prediksi ya terhadap kemungkinan apa yang bisa gue tradingkan selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, perlu diketahui bahwa gue bikin 2 playlist. Yang pertama itu mapping forex seperti ini, itu untuk membuat sebuah prediksi dan analisa. Lalu berikutnya adalah bongkar teknik forex, di mana kita akan membreakdown bagaimana strategi entry dan seterusnya. Yang kita lakukan di analisa mapping forex adalah kita melakukan 2 langkah pertama gitu ya, dari 4 langkah analisa trading forex, di mana 2 langkah itu adalah identifikasi trend dan direction dari pair dari watchlist yang kita buat, lalu kita memprediksi kemana kemungkinan arah selanjutnya gitu. Nah, untuk langkah ketiga dan keempat, dimana kita menentukan eksekusi dan kita membuat plan B jika diperlukan, semuanya itu ada di dalam VIP channel yang telah gue buat gitu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share, dan kalian boleh klik juga link di bawah ini di deskripsi ya, atau gue taruh pin di komen untuk kalian bisa chat langsung dengan gue di Telegram. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke chart, dan seperti biasa gue buka terlebih dahulu dari pair yang paling banyak ditradingkan, yang paling menarik yaitu adalah di gold ya. Nah, kita buka chart daripada gold dan kita lakukan step yang paling sederhana. Kita identifikasi dulu trend dan momentumnya gitu ya. Jadi kita harus biasanya gue lakukan adalah kita buka template yang paling simple. Gue pakai EMA 50 saja dan gue akan lihat di daily chart dan di H4 terlebih dahulu untuk kita lihat bagaimana trend dan momentumnya. Oke. Nah, dari sini di daily chart kita lihat ya, ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Si gold ini dia berada di dalam gerakan sideways besar ya. Jadi dia bawahnya itu di level 1680 hingga 83 di bawah sini, dan atasnya di atas sana 1830-an, dan kemarin dia sudah reject dari level tersebut dengan cukup kuat. Kita juga ada trading sell di gold minggu lalu ya, dan udah untung sekitar 300-an pips. Dan saat ini itu kondisinya adalah kita bisa melihat ya, ada semacam divergence kalau di daily chart di sini ya. Jadi ini high-nya lebih tinggi, di sini high-nya turun. Kalau kita lihat ke H4 juga terlihat pattern rising wedge yang sudah berjalan, dan dia saat ini retest, dan harusnya si gold ini bisa kembali turun ke bawah. Nah, jadi directionnya tetap arah ke bawah. Namun kalau untuk entry ini agak sedikit tricky ya, karena dia kemarin tuh udah reject dari resistennya di sini, dan saya biasanya akan ganti dengan template yang lebih detail lagi. Dan kita lihat di sini untuk EMA ya, saya pakai EMA yang lebih detail, EMA 8, 21 dan 125 ini udah dead cross semua ke bawah. Jadi harusnya tekanan ke bawahnya juga semakin kuat. Dan kalau kalian perhatikan di daily chart juga dia reject daripada ketiga EMA, dan ini udah mulai dead cross kembali. Jadi saya masih cukup yakin bahwa si gold ini akan tetap arahnya itu bearish ke bawah. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mencari entry. Nah, saat ini kalau dari grafik daily chart biasanya kalau udah seperti ini ya, dan kita pengen nyari entry sell lanjutan, gua akan bikin mapping di area sini ya, karena di sini dia ada 3 gerakan, 1 2 3 candle merah. Di sini ada 1 candle biru, dan di sini dia lanjut turun ke bawah ya, dan dia closingnya udah di bawah daripada body yang biru. So ini merupakan sebuah supply area ya. Namun kalau di H1 ya, kita harus bidik pakai H1, dan ini bisa kita kecilkan untuk patternnya gitu ya, di sekitaran sana ya. Karena kalau kita tarik Fibonacci juga dari atas ke bawah di sini, oke, maka kita akan ketemu area 50%-nya di arah sana. So gue akan melakukan sell limit pada hari Senin ya, untuk pattern untuk si gold ini. Dan kita juga lihat di sini ada trend line 1 2 3 titik, dia udah di break. So kemungkinan besar ya, kalau dikasih retrace balik ke area atas 1795 merupakan sebuah area yang bagus untuk entry sell lanjutan. Nah, pertanyaan berikutnya, seandainya dia berhasil turun ya, kemana targeting ke bawahnya? Kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas ini. Nah, at least dia seharusnya bisa tes dulu area 1272 hingga 1414 di Fibonacci, atau dia all the way sampai ke 1618 di sini. Levelnya adalah 1770. Kita harus lihat dari higher time frame-nya dan apakah itu mungkin. Nah, di sini terlihat sepertinya gerakan tersebut ya untuk arah sampai ke 1770 masih mungkin.
Dan ini gua akan planningnya adalah sell jika dia memang ada retrace balik ke area atas. Nah, bagaimana kalau tidak ada retracement dan dia terus lanjut langsung turun ke bawah? Ya gua akan miss dulu opportunity di gold jika itu terjadi. Oke, ada beberapa pair selanjutnya yang masuk dalam pantauan gue. Yang pertama lanjutan adalah dari AUD USD. Nah, ini kurang lebih mirip ya dengan si gold ini, patternnya dan segala macamnya. Oke, kita akan lakukan analisa dari awal ya. Kita akan pakai template yang sederhana lagi. Gue masuk ke daily chart. Nah, di sini si AUD USD ini kita identifikasi tren ya. Trennya itu berada dalam gerakan turun ya. Kalau kita lihat dari sini, oke, dia zigzag arahnya turun ke bawah. Nah, ini pun dia retracement yang panjang sekali naik ke atas dan akhirnya dia mulai turun. Oke. Nah, kalian perhatikan ketika dia naik di sini dia sudah break daripada resistance sebelumnya di sini. Namun level dari AUD USD itu dia kemarin dia reject ya dari area support yang cukup penting di sini. Ya, gue sebut ini adalah zona trading optimal atau critical key level gitu ya. Dan dia udah reject ke bawah, dan kalau kalian perhatikan ini pun ada inside bar di daily chart yang di break oleh candle merah yang cukup kuat. So momentumnya gue lihat dia lebih kuat ke arah bawah ya, at least dia harusnya bisa tes hingga ke level supportnya di sana 7221. Oke, kita boleh munculkan sedikit untuk momentumnya di stokastik dan tidak ada hal yang cukup penting ya. Nah, kalau di H4 dia diawali oleh double top di sini ya. Lalu dia turun impulsif ke bawah dan ini retracement. Ketika terjadi retracement, di sini ada sebuah candlestick pattern yang cukup bagus ya. Ini namanya adalah inside bar juga. Inside bar lalu dia ditembus oleh candle merah yang cukup kuat ya. Sehingga ini merupakan supply area yang bisa kita jadikan patokan untuk mencari entry sell, dan gua akan tunggu di level sana ya. Levelnya adalah 0.7380 hingga 7385an. Jadi seandainya si AUD USD ini dikasih retracement ya, balik ke area tersebut, merupakan sebuah level yang cukup bagus untuk dicari trading sell gitu. Nah, bagaimana dengan targeting ke bawahnya? Secara pattern dari H4 ya, seandainya itu terjadi, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas di sini, dan kita bisa targeting ke area 1272 hingga 1414 di sini Fibonacci ya, atau hingga ke 1.618, dan ini masih inline dengan target besarnya tadi ya, yang ada kemungkinan dia drop hingga ke 0.7220. So saya bearish untuk AUD USD. Ini adalah mappingnya, arahnya ke bawah seperti itu. Oke, ada beberapa pair lanjutan yang masuk dalam pantauan gua. Lanjutnya adalah di GBP Jepang Yen ya. Nah, GBP Jepang Yen kita identifikasi tren terlebih dahulu. Kita lihat dari daily chart, ini sideways ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini dia turun naik seperti ini ya. Terakhir pun dia dari area support yang cukup penting di bawah sini. Oke. Ini ada beberapa support yang menjadi key level ya. 1 2 3 titik, dan kemarin dia reject dari bawah, dia naik ke atas ya. Nah, kalau kita tarik trendline dari atas sini, ini sebenarnya dia masih berada di sekitaran garis trendline ini ya. Jadi dia ada momentum ke bawah yang masih tertahan nih oleh si trendline ini, dimana trendline ini pun belum ditembus ke atas gitu ya. Jadi di sini masih sedikit spekulatif ya kalau kita mengambil posisi buy nih gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk sellnya pun kemarin itu ada pattern rising wedge sebenarnya di H4 ya. Jadi ini teridentifikasi pattern yang namanya adalah rising wedge seperti ini. Kita tarik ya. Dan ini dia sempat turun ke bawah, lalu di sini dia terjadi beberapa rejection, akhirnya engulfing candlestick pattern dan dia mulai naik ke atas. Nah, jadi biasnya saya sedikit bullish ya, dan kita bisa pasang EMA yang lebih detail. Nah, kalau kita pakai EMA yang lebih detail, di sini terlihat ya, sejak golden cross di sini dia naik ya, ketika dia turun di sini dead cross, di sini udah golden cross kembali di H4. Jadi bullishnya ini ada cukup kuat, dan kalau kita lihat di daily chart juga sudah mulai golden cross ya untuk EMA-nya. Jadi di sini 821-nya udah putar balik ke atas. So momentum ke atas itu ada, dan apakah bisa dicari entry?
Salah satu teknik yang gue lakukan adalah trendline break and retest ya. Gue pernah bikin video mengenai ini ya, gue taruh linknya video di deskripsi di bawah. Dan ini sudah terjadi seperti itu ya. Jadi dia udah ada 3 titik, dia sudah di break ya, dan dia sudah retest di sini. Oke, kita coba bikin lebih detail ya untuk trendline. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada 1, 2, 3 titik. Di sini dia break, dia retest 2 candle membentuk inside bar, dan lalu dia lanjut ke atas. So si GBP Jepang ini gue lebih bullish ya, jadi gue akan coba ambil posisi buy mungkin pada hari Senin pagi kalau nggak ada gap up atau gimana. Ini bisa diletakin stop loss di bawah swing low, kita kasih ruang, dan at least untuk TP kita bisa pasang 1,5 hingga 1/2, dan kita akan lihat di higher time frame nya apakah level tersebut ketemu resisten. Dan di sini kan kelihatan ya, di sini dia ketemu resisten berikutnya memang pas di level 153.07. Ini GBP Jepang Yen. Oke. Next beberapa pair lagi ya. Oke, nextnya di New Zealand Kanada, lalu ada di GBP Kanada dan NZD CHF. Nah, kita akan lihat di New Zealand Kanada di mana dia beberapa hari terakhir itu trending naik ke atas cukup kuat ya. Terus-terusan naik ke atas, dan saat ini level resisten yang cukup penting berikutnya itu masih ada di level atas ya, dan gue melihat itu di atas sini. Jadi kita lihat ke kiri ya, kita lihat ke kiri, di sini ada resisten yang penting karena dia dari level sini dia drop jatuh kuat ya. Namun kalau kalian perhatikan sebelah kirinya lagi ya, ini penjelasan bahwa level pada 21 April tersebut itu dia merupakan reaksi daripada level yang lebih tinggi. Jadi dari resisten yang lebih tinggi. That's why saya bikin untuk resisten kuatnya adalah di level 0.9080-an. Itu untuk New Zealand Kanada. Oke. Nah, untuk di lower time frame ya, di sini terlihat bahwa dia trendingnya cukup kuat naik ke atas ya, di mana masih ada ruang sedikit lagi ya kalau dia menuju ke resisten yang lebih tinggi. Masih ada ruang sekitar 57 pips. Kita bisa manfaatkan gerakan tersebut ya untuk mencari peluang buy kembali. Jadi contoh di sini dia udah ada zigzag naik ke atas. Oke. Seperti ini. Jadi harusnya ini bisa menjadi satu patokan ya, bahwa jika tren ini masih berlanjut ada kemungkinan New Zealand Kanada itu bisa terus naik ke atas, dan gua akan tunggu di level area di sini. Kita bisa tarik juga Fibonacci untuk mengkualifikasi levelnya gitu. Nah, dan ini levelnya at least kan harus di sekitaran 50 hingga 61,8 ya. Levelnya adalah di 0.900 ya, 9000 hingga 9010. Nah, disitulah demand area yang gua akan tunggu untuk cari entry buy di New Zealand Kanada. Jadi Kanada pair ini banyak yang drop ya, dan ini kalau kita lihat dengan GBP yang lagi kuat, kalian akan ketemu sebuah gerakan impulsif dari GBP Kanada. Oke. Nah, kita sekarang lanjut masuk ke GBP Kanada. Di GBP Kanada ini pertama gue lakukan identifikasi secara simple terlebih dahulu. Kita gunakan kembali template yang sederhana dan kita akan keluar ke higher time frame. Nah, di sini dia sebenarnya trendingnya sedikit naik ya, jadi sedikit naik meskipun naiknya itu tidak kuat ya. Namun kalau kalian perhatikan di sini low-nya meningkat, low-nya terus meningkat ya, dan di sini dia beberapa kali membentuk ekor di sekitaran resisten karena merupakan reaksi ya dari level tersebut ya. Di sini ada resisten kuat yang sudah reject satu kali ya. Di sini dia tembus false break lalu dia reject lagi, dan saat ini dia coba retest kembali level tersebut. Namun kalau kalian perhatikan di sini ya, setelah 2 kali retest biasanya kekuatan daripada resisten tersebut itu menjadi berkurang dan ada kemungkinan dia pecah gitu ya, dia break dan dia lanjut naik ke atas ya. Jadi karena trennya cukup kuat di sini momentumnya, so gue bullish ya untuk GBP Kanada. Nah, bagaimana dengan cara entry-nya? Kalau kita perhatikan di sini ada zona yang cukup bagus ya. Di sini dia membentuk zigzag kecil. Oke, sebelum dia naik. Nah, sehingga level tersebut kita bisa jadikan patokan ya
Untuk seandainya harga terkoreksi ke sana, kita bisa gunakan level tersebut untuk sebagai demand area ya. Jadi kita bisa tunggu koreksinya untuk ambil pantulan buy. Namun jika itu tidak terjadi karena ini cukup kencang naik ke atas ya, kita bisa turunin time frame, dan di sini saya sudah melihat ada semacam trend line ya. Jadi di sini dia membentuk ketika turun dia membentuk pattern, dia ada semacam trend line 1 2 3 4 titik. Dia udah di break dengan impulsif. Oke. Nah, kalau seperti ini kita bisa spekulasi buy ya. Saya bisa spekulasi buy, saya tarik dari bawah ke atas. Dan kita bisa gunakan area Fibonacci di tengah-tengah sini ya, kalau seandainya dikasih koreksi langsung ya, untuk buy limit ya si GBP Kanada. Nah, ini perhatikan juga, kalau dia terus lanjut naik maka kita harus geser Fibonacci-nya terus ya sampai dia berbalik arah, dan sehingga area di bawah sini juga dia pastinya akan ikut bergeser naik ya, sesuai dengan gerakan trending impulsif ke atasnya saat ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari kita membuat planning. Jadi ini planningnya dinamis ya, kita masih menunggu dan kita bereaksi terhadap gerakan harga yang terjadi di market selama beberapa hari ke depan. Oke, nah selanjutnya gue akan buka juga beberapa pair yang cukup bagus. GBP out ya, GBP AUD. Jadi ini pair GBP harusnya strong di minggu ini karena gue melihat dari across the board terhadap beberapa currency pair lain gitu ya, yang dimana GBP-nya cukup kuat. Nah, si GBP out juga terlihat, kita identifikasi trend. Di sini dia sebenarnya diawali tren naik di sini, dia lalu turun secara kuat ya selama beberapa minggu, 2 minggu terakhir, dan 4 hari terakhir dia mantul dengan cukup kuat. Sebenarnya dia ketemu level support yang cukup penting di sini. Oke, yang dimana seharusnya level tersebut menjadi resisten. Nah, namun yang terjadi dia kan tutup di atasnya ya, sehingga ada kemungkinan sebenarnya dia retest sampai ke atas ini. Karena level tersebut merupakan level bahu kiri kalau kita lihat di daily chart. Jadi dia bentuknya kayak gini. Oke, kita bikin mappingnya dulu. Nah, ketika di sini ini harusnya dia menjadi resisten lalu dia jatuh gitu. Namun yang terjadi kalau level tersebut tidak direspon, jadi ada kemungkinan pula bahwa dia baru akan reject hingga ke level sana baru dia turun. Jadi level yang lebih tinggi hingga ke 1.8970. Kita lihat dari lower time frame, di H4 juga terlihat dia zigzag naik ke atas, break, dan harusnya ini cukup bisa dijadiin patokan ya buat si GBP out untuk lanjut naik ke atas. Kita bisa ganti dengan template yang lebih detail untuk EMA, dan saat ini terlihat dia sudah break daripada area resistennya. Oke, so gue bullish ya untuk GBP out, dan kita bisa tarik Fibonacci dari bawah sini. Oke, nah area yang menjadi pantauan adalah area di sini. Jadi levelnya adalah dari level 1.8760 hingga 8776 ya. Disitulah gue akan menunggu untuk buy si GBP out ini. Kalau dia dikasih retracement turun ke bawah, kita akan buy limit di level sana. Oke, kurang lebih itu adalah beberapa pair yang masuk di dalam watchlist pantauan di Mapping Forex kali ini. Dan sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.